Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini Luar biasa. Selanjutnya, tetap semangat, pasti bisa. Oke, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas Zoom pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Setelah kalian menyelesaikan penilaian tengah semester yang sudah kalian kumpulkan kembali dan sudah Pak Irfan nilai, alhamdulillah nilainya bagus-bagus. Insya Allah nanti hari Jumat akan diambil oleh orang tua kalian. Ditunggu saja, nanti ada undangan hari Jumat, orang tua kalian mengambil ke sekolah biar langsung orang tua yang tahu ya nilainya seperti apa. Nah, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita. Sebelum kita lanjut, kita awali dulu dengan berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangan menengadah, ya, sikap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, seperti yang Pak Irfan sampaikan tadi, hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang materi sholat tarawih. Ya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, ini. Salah satunya adalah sholat tarawih dan juga tadarus Al-Quran. Di semester 1 kalian sudah mempelajari tentang puasa. Ya, Pak Irfan sudah pernah membuat videonya. Video tentang puasa Ramadan. Ya, tentang puasa, tidak hanya puasa Ramadan. Bagaimana, apa itu puasa, macam-macam puasa, kemudian juga apa manfaat puasa, terus rukun puasa, sunnah puasa, hal-hal yang kita harus hindari saat kita sedang berpuasa. Itu semuanya sudah Pak Irfan sampaikan di video pada semester 1. Nanti kalian bisa cek videonya, nggak apa-apa kalau pengen ngecek lah. Yang ini adalah lanjutannya, khusus di bulan Ramadan ada kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah khusus. Karena tahu sendiri ini, bulan Ramadan sering juga disebut bulan ibadah. Mengapa kok disebut juga sebagai bulan ibadah? Karena pada bulan Ramadan itu segala aktivitas ibadah dilipat gandakan pahalanya. Bahkan pahalanya bisa sampai 700 kali lipat dibanding hari-hari biasa. Kalau kita membaca Al-Quran misalnya, satu huruf setiap hari di hari biasa seperti hari ini, kita membaca Al-Quran satu huruf itu pahalanya 10. Kalau membaca Bismillahirrahmanirrahim, dulu pernah kalian hitung ketika kelas 4, Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf. Berarti pahalanya 19 kali 10 pahala, 190. Tapi kalau di bulan Ramadan, pahalanya dilipat gandakan menjadi 700 kali lipatnya.
Berarti 190 kali 700. Berapa itu? Hitung sendiri. Nah, makanya di bulan Ramadan orang itu benar-benar sangat ringan. Termasuk kalian ringan sekali untuk melaksanakan sholat taraweh, melaksanakan tadarus Al-Quran. Jadi selain berpuasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak umatnya untuk memperbanyak ibadah seperti sholat taraweh, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan perbuatan baik lainnya. Jadi banyak sekali yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Ya, sudah biasa kamu lakukan. Ada sholat tarawih, ada tadarus Al-Quran, dan ada bersedekah, dan mungkin ada yang lain-lainnya juga yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, inilah pengantar kita, ya, pengantar kita untuk masuk membahas mengenai sholat tarawih. Oke, jadi hari ini kita belajar satu dulu sholat tarawih dulu ya. Untuk pertemuan yang akan datang kita belajar tadarus Al-Quran. Dan sholat tarawih ini sudah biasa kamu lakukan. Mungkin semenjak kalian TK atau bahkan sebelum kalian sekolah sudah pernah sering diajak orang tua untuk ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Nah, kita pelajari hari ini biar ngerti kayak apa sih sebenarnya sholat tarawih itu harusnya gimana. Kamu punya ilmunya. Oke, kita lanjutkan di sini. Apa sholat tarawih itu? Di buku pada halaman 75 itu juga ada ya. Nanti kalau tidak kelihatan di sini bisa melihat di buku. Saya minta tolong Mas Davano untuk membacakan paragraf yang pertama. Apa sholat tarawih itu? Ya, silakan. Apa sholat tarawih itu? Sholat tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini sangat dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rakaat sholat boleh dilakukan 8 rakaat dan boleh 20 rakaat. Oke ya, terima kasih Mas Davano. Jadi sholat tarawih ini pengertiannya adalah, kalau saya pakai biru kelihatan enggak? Tak ya, warnanya tak kasih merah itu. Sholat tarawih itu namanya sholat malam. Ya, namanya sholat malam. Sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Itu namanya sholat tarawih. Maka syaratnya kalau sholat tarawih dikerjakan malam hari, ya, saat malam hari dan saat bulan Ramadan. Itu adalah pengertian sholat tarawih. Sehingga zaman dulu, pada zaman Nabi Muhammad, sholat tarawih ini namanya qiyamul lail. Dulu namanya qiyamul lail. Nah, kenapa kok bisa jadi tarawih? Nanti di paragraf kedua kita bahas. Nah, sholat ini sangat dianjurkan, boleh dikerjakan sendiri-sendiri boleh. Sendiri-sendiri boleh, berjamaah juga boleh. Karena umat Islam itu sudah paham bahwa sholat berjamaah itu sangat berpahala, sangat dianjurkan, memiliki pahala 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendiri-sendiri, maka umat Islam banyak yang berbondong-bondong ke masjid. Bahkan termasuk kemarin Ramadan tahun lalu, di masa pandemi, masjid nggak boleh melaksanakan sholat taraweh pun tetap banyak orang yang sembunyi-sembunyi melaksanakan sholat taraweh berjamaah di masjid.
Nah, ini dilakukannya kapan? Nah, kan tadi malam hari. Dilakukannya kapan sholat tarawih? Sholat tarawih itu dilakukannya sesudah sholat isya. Pas sholat isya, sesudah sholat isya boleh, berakhirnya sampai waktu fajar, pas imsak. Jadi kalau misalnya kalian malam hari itu kamu capek ya, misalnya kalian capek sesudah sholat isya nggak ke masjid, tidur, kemudian kamu bangun sahur, aku belum sholat taraweh, maka boleh sholat taraweh sendiri, boleh, karena batas waktunya adalah sampai waktu fajar, sampai imsak. Jadi pas kamu sambil menunggu makanan untuk sahur, kamu melaksanakan sholat taraweh, boleh. Tapi bagusnya ya berjamaah. Nah, berapa rakaat yang biasa kamu lakukan? Mungkin ini ya, 8 rakaat atau mungkin juga 20 rakaat. Yang umum ini. Ya. Coba saya tak minta pendapat kalian ini, yang kira-kira yang pernah di masjidnya 8 rakaat siapa saja, coba ngatung. Ngatung pakai yang bawah itu. Tung. Atau dada itu loh. Ya. Mas Davano berapa rakaat biasanya di masjidnya? Mbak Angge berapa rakaat biasanya sholat tarawih di rumah, di masjid dekat rumahmu? Masih bingung? Masih bingung? Mbak Febi ini yang on ini. Mbak Febi pernah sholat tarawih kan? Iya. Iya. Mbak Febi sholat tarawih di masjid atau musola kamu berapa rakaat biasanya dulu? Saya bingung ya. Ya wes, itu nanti aja. Ini baru pengertian sih. Masih bingung ternyata. Oke. Baik, intinya sholat tarawih umumnya yang ada di Indonesia itu 8 rakaat dan juga 20 rakaat. Tapi di Madinah, di Masjid Nabawi, masjidnya Nabi, itu salah atau goblok. Dekat toh, desa sama Debi. Itu kalau di Masjid Nabawi, Masjid Nabi Muhammad, ya masjidnya Nabi, itu 36 rakaat. Ya. Jadi yang umum ada 8 rakaat, 20 rakaat itu di Indonesia. Nah, khusus di Masjid Nabawi ada 36 rakaat. Oke. Ini ya sebagai pengantar ya, awal ya, bahwa sholat tarawih itu sholat malam di bulan Ramadan, dikerjakannya boleh sendiri-sendiri, boleh berjamaah, dilakukannya sesudah sholat isya, dan rokaatnya 8 atau 20 atau 36. Atau sebenarnya bebas. 2 rakaat sholat tarawih 2 rakaat boleh nggak? Boleh. 4 rakaat boleh. Yang penting genep ya. 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat ya. Yang umum ini 8 rakaat, 20 rakaat, 36 rakaat. Kalau kamu sholatnya 2 rakaat itu termasuk kategori males. Ya, sedengannya ya 8. Kalau Pak Irfan biasanya 20. Itu ya. Baik, saya minta lanjutkan Mbak Anggo untuk membaca yang ini. Silahkan dibaca ini, Mbak. Pelajaran sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarawitun. Tarwihatun. Ini bacaan. Dari tarwihatun yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat
melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Oke ya, terima kasih Mbak Angke. Jadi anak-anak, kenapa kok dinamakan sholat tarawih? Zaman dulu, zaman Nabi itu belum ada nama. Namanya belum sholat tarawih. Namanya dulu adalah qiyamul lail. Ya, namanya adalah qiyamul lail. Nah, kemudian berkembang pada zaman sahabat disebut dengan sholat tarawih. Tarawih itu berasal dari bahasa Arab tarwihatun yang artinya adalah waktu sesaat untuk istirahat. Sesaat ya, bukan sesat ya. Waktu sesaat untuk istirahat. Artinya sebentar itu, istirahat sebentar. Kenapa kok dinamakan waktu sesaat untuk istirahat? Kenapa kok dinamakan tarawih atau tarwihatun? Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan beristirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Jadi setelah selesai 4 rakaat, para sahabat leren sih. Ya, jadi 4 rakaat, ya biasanya kan 2 rakaat salam kemudian ngadeg lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya, sholat, kemudian rakaat yang keempat ini setelah selesai ini kemudian leren sih. Nah, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Nah, itu jadi duduk dulu baca Al-Quran mungkin kira-kira 2 menit atau 3 menit terus berdiri lagi. Nah, kalau umumnya di Indonesia diselingi dengan membaca doa-doa. Ya kira-kira ya nggak nyampe 1 menit. Nah, yang paling disukai kalau di Indonesia itu kan yang paling cepat. Paling cepat, wah imamnya yang paling cepat, wah paling senang gitu. Paling cepat selesai. Masjid mana ya yang terawihnya paling cepat? Aku ke situ. Yang lainnya jam 8 baru selesai, itu setengah 8 udah selesai. Wah itu senang gitu. Biasanya disukai seperti itu. Nah ini sebenarnya tarawih itu santai, pelaksanaannya itu santai sebenarnya. Jadi habis sholat ya sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, habis itu santai leren sih. Ya boleh ngobrol, kemudian berdiri lagi. Sehingga kalau pada zaman Rasulullah, zaman para sahabat itu bisa selesainya itu jam 3 baru selesai. Karena banyak istirahatnya membaca Al-Quran, rakaatnya sampai 20 tadi. Jadi inilah kenapa dinamakan tarawih. Karena yang artinya waktu sesaat untuk istirahat, karena setelah selesai 4 rakaat, para sahabat istirahat. Mungkin ada yang kamar mandi, pipis gitu ya. Kemudian membaca Al-Quran, ada mungkin makan minum dulu, boleh tidak apa-apa. Habis makan minum nanti wudhu lagi, biar afdol. Nah kalau di luar pandemi seperti inilah kondisi yang terjadi di Mekah. Kalau kemarin ya nggak seperti ini ya. Ini kalau di Mekah ini nih di Masjidil Haram ya anak-anak ya, di Mekah di sisi di Masjidil Haram yang ada atapnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Ya, kita sudah ngerti apa itu sholat tarawih. Kita lanjut ya. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ini hanya ilmu saja. Kamu biasa kan ngerjake. Cuma mungkin kadang kamu ngerjakannya kalian ngerjakan imame semeh rukuk lagi takbir. Padahal sholat itu paling bagus kalau kalian imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, kamu langsung ikut Allahu Akbar. Jadi kamu bilang usollinya itu sebelum imam takbir, gitu ya.
Saya minta tolong untuk dibacakan Mbak Gania ya, yang ini ya Mbak Gania ya, ya yang ini sampai ini sampai. Wow, astagfirullahaladzim. Oke, silakan Mbak Gania. Pada masa Nabi, salat tarawih dikerjakan sama seperti salat sunnah biasanya. Yang Membedakannya. Yang Nabi mengerjakan 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Selanjutnya dilanjutkan dengan salat witir sebanyak 3 rakaat. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, salat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat. Dilaksanakan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah dengan salat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Setelah salat tarawih hendaknya diteruskan dengan salat witir. Salat witir ini sangat diutamakan. Bilangan rakyatnya rokaatnya ganjil, boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, dan 11 rakaat. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu witir, esa, dan suka kepada witir. Maka salat witirlah, wahai ahli Quran. Ya, terima kasih Mbak Gania. Enggak apa-apa, banyak enggak apa-apa toh. Ya, tidak masalah banyak ya. Oke, terima kasih ya. Jadi pada masa Nabi, ya ini yang harus saya koreksi sedikit dari isi buku ini ya. Sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Seperti kalau kalian sholat ba'diyah gitu ya. Yang membedakan apa? Niatnya. Yang membedakan niatnya. Oke. Jadi Nabi mengerjakannya 8 rakaat. Sebenarnya Nabi tidak membatasi anak-anak. Nabi tidak membatasi mengerjakan 8 rakaat. Jadi di zaman Nabi itu rakaatnya bebas. Kemudian yang berkembang sampai ke Indonesia akhirnya dipakai orang Indonesia, ada yang kemudian mengatakan 8 rakaat. Nah, 2 rakaat 1 salam ya. Setiap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi mungkin ada beberapa tempat, beberapa daerah, beberapa masjid, musola, ada yang 4 rakaat langsung salam, 4 rakaat 1 salam, langsung 4 gitu ya. Ada yang seperti itu, tapi kurang lazim. Umumnya ya 2 ya, 2 salam. Misalnya mau 8 rakaat ya berarti ya 2 salam, kemudian 2 salam, 2 salam, 2 salam. Baru ditambah dengan witir. Witir biasanya 2 plus 1. Witirnya ya 2 ditambah 1. Biasanya itu. Ya. Kemudian ada juga yang 4. Ini saya nulisnya pakainya mus, jadi kurang bagus ya. 4 kemudian salam, kemudian 4 lagi salam, kemudian 3. Formasi 4, 4, 3. Ada yang seperti ini ya. Nanti saya minta tolong kalian yang komen ya. Di rumah kalian seperti apa? Apakah yang tadi 2, 2, 2, 2, 2 plus kemudian 2, 1? Atau 4, 4, 3. Kalau Pak Irfan biasa mengerjakan yang menggunakan 20 menit. Ini yang diklaim seperti pada zaman Nabi Muhammad, bahwa pada zaman Nabi Muhammad itu sebenarnya bebas. Yang kemudian jadi keumuman di orang Indonesia adalah mengerjakannya 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 salam. Seperti tadi ya, 2, 2. Kemudian dilanjutkan sholat witir 3. Ada yang 3 langsung, ada yang 3 ini dibagi 2 dulu, kemudian tambah 1.
Ini yang diklaim pada zaman Nabi, rokaatnya. Jadi nggak usah mempermasalahkan rokaatnya, ya 8 rokaat seperti ini dah sah, seperti itu. Nah, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ini adalah khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar. Sholat tarawih ini dikerjakan 20 rokaat. Nah, dilaksanakan sama dengan 2 rokaat 1 kali salam, ditambah dengan sholat witir 3 rokaat dengan 2 kali salam. Nah, ini yang Pak Irfan pakai. Ya, yang Pak Irfan memakainya yang ini. Tapi kalau kalian di masjid kalian menggunakan yang tadi 2222, 9 kultum 21, ya enggak apa-apa. Tapi Pak Irfan biasanya pakai ini 2 rokaat, 2 rokaat. Nah, ini sudah 4 ya. Kemudian biasanya diselingi dengan doa-doa. Nah, kemudian 2 rokaat, 2 rokaat. Ini terus diselingi doa-doa. Nah, biasanya kalau sudah sampai sini yang pengen 8 itu langsung mencar lungo, hilang, metu, mulih. Biasanya gitu. Terus 2 rokaat, 2 rokaat. Kemudian diselingi dengan doa. Terus 2 rokaat, 2 rokaat. Kemudian diselingi dengan doa. Terus terakhir 2 rokaat, 2 rokaat. Nah, ini berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas ya. Ini 20 rokaat. Habis itu biasanya ada kultum. Ya, di sini kultum. Nanti diakhiri dengan doa sholat tarawih. Habis itu 2 rokaat sholat witir ditambah 1 rokaat. Ini yang biasa Pak Irfan pakai. Ya, jadi ini mengacu pada apa? Pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ya. Nah, setelah sholat tarawih itu hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Nah, sholat witir tadi yang ini ya. Sholat witir umumnya memang kalau di Indonesia 3 rakaat. Ya. Bilangan rakaatnya gasal atau ganjil ya. Yang penting ganjil. Kalau sholat tarawih tadi rakaatnya genap. Ya, yang penting 2-2 ya, kelipatan 2. Bebas tapi kelipatan 2. Nah, kalau rakaatnya sholat witir itu adalah ganjil atau genap. Ya, boleh 1, paling sedikit adalah 1 rakaat. Paling banyak berapa? 11 rakaat. Paling sedikit 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Ya, sesuai dengan perintah Nabi, sesungguhnya Allah itu witir atau esa dan suka kepada witir. Maka sholat witirlah wahai ahli Quran. Dan sholat witir itu anak-anak tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan. Harian seperti ini juga boleh sholat witir. Sholat witir ini adalah sebagai sholat penutup. Nah, kalau kamu mau mengamalkannya, kalian bisa melaksanakan sholat witir sebelum tidur. Berapa rakaat? 1 rakaat aja nggak apa-apa. 1 rakaat niatnya usolli sunnatal witri. Nah, usolli sunnatan rakaatal witri. Atau kalau yang mau 3 ya usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Kayak sholat maghrib gitu ya, niatnya. Tapi sunnatal witri. Langsung 3. Boleh. Rasulullah pernah dulu langsung 9 rakaat itu langsung pernah dilakukan Rasulullah tanpa jeda. 9 rakaat 1 salam. Itu boleh. Dan dilakukan tidak harus di bulan Ramadan. Kalian paling sholat witir pas Ramadan toh. Nah, gitu. Ya, kita lanjut yang paragraf bawah ini. Saya minta tolong dibacakan, Mas bangkitlah. Kita orang Mas. Ya, nyalakan dulu. Ya, silahkan. Sholat tarawih memang indah dan menyenangkan. Begitu memasuki awal bulan, kaum muslimin laki-laki dan perempuan, orang tua, pemuda dan anak-anak
berduyun-duyun menuju masjid dan musala sambil menyandang sajadah dengan wajah gembira segera melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Ya, terima kasih Mas Panggit. Jadi memang sudah umum di Indonesia ya, sholat tarawih itu memang indah dan menyenangkan. Bahkan anak kecil, anak bayi aja diajak ke masjid. Nah itulah begitu indahnya bulan Ramadan ya. Saya harapkan, Pak Irwan harapkan kalian besok juga dengan protokol kesehatan ikuti sholat tarawih di masjid. Ya kalau memang masjid menghendaki, wah wajib pakai masker ya, udah maskernya ini dipakai. Jadi muslimin laki-laki, perempuan, orang tua, pemuda, anak-anak semuanya berduyun-duyun, berbondong-bondong datang menuju masjid dan mushola, membawa sajadah, wajahnya gembira untuk melaksanakan sholat tarawih. Biasanya paling kalau sholat isya itu sholat isya biasa itu paling 2 shaf gitu ya. Wah, begitu datang Ramadan, sholat isya itu hari pertama apalagi full penuh, masjidnya penuh. Wah, luar biasa. Ya. Oke, Mbak Febi, kepencet mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, seperti inilah. Nah, saya lanjutkan, saya minta tolong Mbak Septi untuk dibacakan yang ini Mbak, yang walaupun sholat tarawih. Ini ya. Walaupun sholat tarawih boleh dilaksanakan sendirian, namun kaum muslimin lebih senang melaksanakannya dengan berjamaah. Apabila dilakukan dengan cara berjamaah, manfaatnya tentu lebih baik daripada sendirian. Memperoleh pahala 27 derajat dan lebih mensiarkan Islam serta menumpuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Ya, terima kasih Mbak Septi. Jadi di sini ada beberapa poin penting kenapa kok kita lebih dianjurkan melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah. Nah, kenapa? Karena manfaatnya lebih baik daripada sendirian. Apa? Yang pertama memperoleh pahala 27 derajat. Ini yang pertama. Nomor 1 kita bisa memperoleh pahala 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendirian itu dibandingkan sholat berjamaah podo-podo sekali, kita akan mendapatkan pahala seperti sholat jamaah itu seperti 27 kali sholat. Kamu bisa ngejar sholat sendiri, ngejar orang yang berjamaah itu butuh waktu, butuh 27 kali sholat. Ini suwen. Padahal 20 sekali berjamaah pahalanya 27. Apalagi kalau setiap hari berjamaah. Nah, yang kedua lebih mensiarkan Islam. Nah, manfaat kenapa kita harus berjamaah itu mensiarkan Islam. Jadi kita kalau mau berjamaah di masjid, Islam itu akan kelihatan besar, hebat. Nah, karena dengan kedatangan orang-orang Islam untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau mushola, dibandingkan hanya sendirian. Ya kalau kalian di PPKN pelajarannya ibaratnya seperti mematahkan satu batang lidi dengan mematahkan satu ikatan sapu ya, yang dari banyak lidi-lidi yang disatukan, itu pasti akan lebih sulit mematahkan satu sapu yang diikat gitu dengan kesatuan lidi itu. Itu seperti Islam itu harusnya gitu.
Nah, serta yang ketiga apa? Memupuk rasa persaudaraan dan persatuan sesama umat Islam. Ini yang ketiga. Jadi ada 3 manfaat sholat jamaah. Jadi satu memperoleh pahala 27 derajat, yang kedua lebih mensiarkan Islam, yang ketiga kita bisa memupuk rasa persaudaraan. Datang ke masjid ketemu saudara sesama muslim, ketemu konco, dibandingkan kita sholat sendirian di rumah. Gitu. Oke, kita lanjut yang bawah ini. Minta tolong dibacakan Mbak Putri. Ini Mbak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan memperbanyak qiyamul lail, artinya bangun di malam hari melakukan ibadah seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, membaca buku-buku yang bermanfaat, dan pada saat sahur sebaiknya tidak nonton TV. Ya, Mbak Putri nek sahur nonton TV enggak? Atau habis sahur tidur? Oke ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi ini sesuai dengan kenyataan aja kita ya. Jadi kalau Rasulullah itu menganjurkan kepada kaum muslimin untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, memperbanyak qiyamul lail. Jadi kalau malam-malam Ramadan, kalau siangnya kita isi dengan puasa kan. Nah kalau malamnya dengan qiyamul lail, bangun di malam hari untuk ibadah. Ya sholat sunnah, ya seperti tadi sholat sunnah, sholat tarawih dan sholat witir. Kemudian baca Al-Quran atau tadarus Al-Quran, memperbanyak zikir, sholawat, istighfar, baca buku-buku yang bermanfaat atau mengikuti pengajian. Nah, dan saat sahur jangan nonton TV. Kalau saat sahur berbanyak istighfar. Jadi yang dilakukan orang muslim yang benar adalah kalau sudah selesai sahur, sahurnya mepet ya. Sahurnya jangan jam 3. Apalagi jam 12 sahur, itu enggak sahur itu. Sahurnya dipepet ke. Misalnya nanti itu imsaknya jam 4:04. Nah, kamu mulai makannya jam 4:04. Kira-kira nanti jam 4:10 ya minum, kamu banyak istighfar. Mulai jam 4 tuh banyak istighfar, astagfirullah, nanti banyak berzikir. Kemudian masjid sudah memperdengarkan al-imsak. Nah, ketika bilang al-imsak itu kamu minum, tidak apa-apa. Minum sejenak. Ya, yang penting jangan sampai pas adzan. Boleh ketika kamu dengar al-imsak, makannya belum habis, habisin. Cepat-cepat habisin. Terus kemudian persiapan, gosok gigi ya, jangan lupa gosok gigi, persiapan menuju ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Jangan habis sahur nonton TV apalagi tidur lagi, itu enggak baik. Nanti nek bar sahur tidur lagi, subuhnya telat, subuhe engko ora kumanan. Pasti itu bersahur terus tidur. Maka apalagi kondisi perut kenyang terus tidur, wah setannya seneng. Itu ya, nanti besok ketika pas Ramadan, sebentar lagi kita Ramadan, jangan tidur sesudah sahur. Dan sahurnya jangan kegasian. Nah, misalnya kamu udah dibangunkan jam 3, maka gunakan untuk baca Al-Quran. Boleh enggak nonton TV? Ya nonton TV yang pengajian, boleh. Tapi sebaiknya tidak nonton TV. Oke, itu ya, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada hadis anak-anak. Ada mangqoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
Berarti hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis yang benar. Hadis yang benar. Barang siapa yang mengerjakan sholat malam, ini sholat ya bacanya, sholat malam pada bulan Ramadan, termasuk sholat tarawih dan sholat witir, syukur ditambahi dengan sholat tahajud. Karena iman kepada Allah, jadi sholatnya bukan karena terpaksa. Sholat tarawih ke masjid syaratnya iman kepada Allah, pengen mengharapkan pahala. Ya, niatnya itu bukan karena pengen ketemu temannya, bukan karena pengen cari jajan. Berani akeh, biasanya di masjid itu takjilnya banyak, habis sholat tarawih terus jajannya banyak. Nah, jangan jadikan tujuan, tapi tujuannya karena iman kepada Allah dan mengharap pahala. Urusan dapat jajan nomor sekian. Nah, barang siapa yang mengerjakan itu, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Berarti bersih. Makanya nanti kalau selesai Ramadan kan ada Idul Fitri, kembali bersih. Itu dengan syarat kalau kamu melakukan sholat tarawih, niatnya iman kepada Allah, mengharap pahala. Itu bukan karena pengen mendapatkan jajan atau takjil. Dapat takjil alhamdulillah, tapi jangan jadikan tujuan. Itu ya, ini hadis ini menjadi penyemangat bagi kita, bagi orang-orang muslim untuk lebih giat melaksanakan qiyamul lail atau sholat malam. Ya, tepatnya sholat tarawih di bulan Ramadan. Oke, kita lanjutkan yang untuk yang ketiga. Apa keutamaan sholat tarawih? Oke, saya minta tolong untuk dibacakan. Tadi Mbak Putri sudah. Saya minta tolong dibacakan. Sing ono gambare wae ya. Mbak Azza, minta tolong Mbak Azza. Dibacakan Mbak Azza. Apa saja keutamaan sholat tarawih? Di sini ada 4 Mbak Azza. Dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Pahala ibadah ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Iya, terima kasih Mbak Azza. Jadi di sini ada beberapa keutamaan sholat tarawih. Kalau mau sholat tarawih, yang pertama kamu akan dapat nambah ketaatan pada Allah. Jadi semakin taat kita kepada Allah. Yang kedua, seperti tadi bunyi hadis yang di atas ini, ya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Kemudian yang ketiga, tentunya pahala ibadah ini luar biasa. Ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Kamu sholat tarawih mulai dari jam 7 malam, paling jam 8 selesai, berarti sak jam tok ya. Sholatnya hanya 1 jam. Maka dianggap sholat 1 malam penuh. Wow, ini keren, luar biasa kan? Seperti kamu sholat sampai pagi, sampai subuh. 1 malam penuh itu kan sampai subuh, sampai sahur. Jadi makanya jangan tinggalkan sholat malam. Jadi pahala ibadah ini sholat tarawih ini ya, 1 malam penuh. Dan yang keempat, kalau mau sholat tarawih di masjid atau di musola dengan berjamaah, maka dapat mempererat silaturahim sesama kaum muslimin. Ya, ini tadi Mbak Azza sudah bagus membacanya. Tulisannya silaturahmi, membacanya silaturahim.
ya. Kalau nulis SILATURAHMI, rahmi, tapi kalau membaca silaturahim. Ya. Jadi antara membaca dan tulisannya berbeda, ini salah satunya ini silaturahim membaca. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, saya mau tanya ini. Tadi kita sudah belajar tentang salah satu rokaat, tentang rokaat sholat tarawih. Pak Irfan sudah menjelaskan. Ada yang 8 dilakukan dengan 2, 2, 2, 2. Kemudian disambung dengan sholat witir. Ada yang mungkin 4, 4. Gitu ya. Ini nggak lazim, nggak umum. Di Semarang Pak Irfan baru menemukan satu di daerah Borobudur itu di situ. Bukan di daerah kalian. Kayaknya di sini di Kalibandeng sini juga nggak ada. Di tempatnya Bangkit kayaknya juga nggak ada. Ya. Kemudian yang Pak Irfan biasa lakukan adalah dengan 20 rakaat. Ya, 22 sampai 20, kemudian baru sholat witir 2 plus 1. Nah, saya mau tanya, kalau di tempatnya Mbak Naila itu kan Mbak Naila sama Mbak Lili di Musola Al Hidayah ya? Ya Mbak ya? Ya. Kok suaramu rak krungu? Nah. Ya. Ya Mbak Naila, di Musola Al Hidayah ya? Udah. Nah. Udah mau habis nih. Di Musola Al Hidayah ya Mbak Lili ya? Di situ. Di situ tarawihnya berapa rakaat, Mbak? Berapa rakaat di situ? Es krim kampinannya lewat, Mbak Azza. Lu Naila ora jawab lu. Naila Lili, berapa rakaat di Masjid Al Hidayah? 8. Oke, kalau Mbak Azza, Mas Hafiz, nyalain aja Mbak Azza, Mas Hafiz di Masjid Baitur Rahmah ya. Kamu kalau sholat tarawih ya, berapa rakaat? Berapa rakaat di situ? 20, Pak. 20 rakaat ya. 20 rakaat, 2 rakaat ya, 2 rakaat salam ya. Oke. Oke, kalau pengalamannya Mbak Febi dan Mbak Desta, kalau sholat tarawih jadi satu nggak di masjid musolanya? Di mana? Iya. Di masjid apa? Di musola apa? At-Taqwa. Ya. Di masjid At-Taqwa itu berapa rakaat Mbak kalau sholat tarawih? 20 rakaat. 20 rakaat ya. Karena 20 rakaat biasanya emang 2. Jarang nggak ada yang 4 ya. 2. Oke. Kalau Mbak Namira sholat tarawihnya di mana? Insya Allah. Di mana? Insya Allah. Mbak Namira sholatnya di mana kalau tarawih? Di masjid mana? Apa ikut di Baitur Rahmah sini? Kadang-kadang ya. Oh, berarti ya sama ya dengan Mbak Azza ya. Oke. Kalau Mas Bangkit itu kan rumahnya di daerah apa ya, Git ya? Nyalain, Git. Nyalain. Kalau Mas Bangkit itu kan rumahnya di daerah dekat SMP 19 itu ya? Iya. Di musola apa Mas Bangkit? Masjid atau musola apa? Bingung ya. Berapa rakaat biasanya Mas? Lali. Berapa rakaat biasanya? 8 ya? Oh, 8 ya. Kalau Mbak Gania, berapa rakaat di masjid musolanya? Berapa?
20 rakaat. Mbak Putri 20 rakaat juga ya. Oke. Ya, nonton TV toh habis. Matikan dulu Mas. TV-nya Mas. TV-nya matikan dulu. Fokus ke pelajaran aja ya. Mas Yazid nggak ada suaranya. Mas Yazid. Gimana, Pak? Ya, Mas Yazid biasanya sholat tarawih di mana, Mas? Kalau Batang. Di mana Pak ditanyai malah hilang. Ya, Mbak Septi di masjid mana? Oh, berapa rakaat? 20 rakaat. Mas Davano berapa rakaat? 20 rakaat ya. Oke, berarti yang 8 rakaat ini di Mas Bangkit ini 8 rakaat. Mbak Angga berapa Mbak Angga? Kalau kayak aja kok. Sama kayak aja ya, bareng di sini ya, di Masjid Al-Baitur Rahmah ya. Oke ya, jadi tidak masalah mau 8, mau 20, apalagi yang lebih keren lagi di Masjid Nabawi di Madinah itu 36 anak-anak. Ya, kalau di Indonesia belum ada kayaknya. Nah, di Semarang ini belum ada yang 36. Nah, paling nih kamu suruh lihat itu soal 36 rakaatnya Melayu mesti. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya tentang sholat tarawih? Sudah paham? Oke, kita sudah 1 jam di depan laptop, di depan HP untuk membahas tentang sholat tarawih. Untuk pertemuan besok hari Rabu yang akan datang, kita akan lanjut belajar tentang tadarus Al-Quran. Jadi sudah paham, oh sholat tarawih itu begini, tata caranya seperti ini, rakaatnya begini. Nah, mau 8, mau 20, tidak masalah, semuanya sah. Nah, gitu, oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita, belajar kita. Dan jangan lupa ya, kalau ada tugas-tugas kerjakan ya, cek ya, sudah saya kirimi bagaimana cara ngeceknya. Cuma habis pantauan sholat tidak pernah diisi ya, itu pantauan sholat diisi ya. Mas Hafiz saya pantau juga di masjid kok yo arang-arang ke masjid ya, semuanya ya, yang ada masalah dengan Google Classroom tidak bisa nangani langsung bilang ke Pak Irfan. Jadi jangan diam ya. Yang belum dapat kuota langsung hubungi Bu Amin agar dicek apakah paling tidak bulan depan bisa dapat. Baik, kita akhiri yuk. Ya, sikap berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Shadaqallahul azim. Amin. Terima kasih sudah bergabung di Zoom Pak Irfan. Kita jumpa lagi besok yang akan datang membahas tentang tadarus Al-Quran. Ajak teman-temannya, ingatkan teman-temannya untuk bisa bergabung. Ya, Pak. Ini sedikit banget ya. Tadi katanya Kela ketiduran. Oh gitu ya. Nanti dibilangin ya. Baik, terima kasih Pak Irfan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jempolnya. Oke, dadah.